Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konten kali ini kita menjawab lagi pertanyaan daripada saudara kita, Kang Mas. Apa itu khotir? Kemudian di mana kedudukan khotir atau khawatir tersebut pada diri, dan bagaimana kita bisa mengetahui atau mengenalinya supaya kita itu di dalam kehidupan, di kenyataan kita tidak termakan atau salah daripada memahami khawatir tersebut. Jadi kita jawab, saudaraku, kita persingkat saja. Khawatir atau khawatir itu adalah bisikan-bisikan halus. Nah, khawatir ini ada 4. Ada yang pertama itu khawatir nafsani, yang kedua khawatir syaitoni, yang ketiga khawatir malakati atau malaikat, yang keempat khawatir rabbani. Jadi 4. Nah, kedudukannya langsung saja terputar semua. Kedudukan yang 3 ini, malakati, nafsani dengan syaitoni, ini terputarnya di sini, pikiran dengan perasaan. Nah, kemudian khawatir nafsani, khawatir syaitoni dengan khawatir malakati. Nah, khawatir malakati dulu. Khawatir malakati ini, inilah yang dimaksud, ya. Allah itu membisikkan ke dalam dada manusia, dada anak Adam, melalui ilham. Ilhamnya itu dengan jalur fujuroha wa takwaha, dengan takwa, dengan fujur. Nah, takwa di sini adalah ilham. Fujuroha di sini adalah khawatir syaitoni. Nah, ini 2 dulu, malakat dengan syaitoni. Ciri-ciri khawatir malaikati itu ilhamnya suara paling pertama. Suara pertama itu ciri atau ilham daripada malaikat, jalur takwa. Kemudian syaiton itu suaranya besar, jadi besar. Kemudian dia itu membisikkan ke dalam jalur-jalur yang ditolak oleh hukum-hukum yang ada di dalam kenyataan, termasuk syariat. Syariat apa saja, adat, budaya, dan sebagainya, dia jalurnya kerusakan. Jadi kerusakan, melukai diri, melukai orang lain, dan sebagainya. Itu syaiton. Nah, ada yang halus, khawatir nafsani, nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu ini, ciri-ciri yang pertama, dia berulang kali, tidak 1-2 kali, berulang-ulang kali. Suaranya seperti apa, Mas? Khawatir malaikati, khawatir syaitoni, khawatir nafsani, suaranya seperti kita. Nah, jadi khawatir yang halus nafsani ini itu tidak hanya membisikkan jalur kefasikan saja. Kadang di dalam amalia-amalia yang menurut kita itu baik, bersedekah, haji, umroh, puasa, sholat, dan ibadah-ibadah yang menurut syariat itu bagus, baik. Nah, itu berulang-ulang. Itulah hawa nafsu. Nah, jadi ciri-cirinya berulang-ulang, dia tidak 1-2 kali. Kalau ilham tadi, suara paling pertama, ketukan pertama, itu ilham. Nah, kalau syaiton sudah jelas, fujuroha. Nafsani ini yang halus sekali, yang paling susah ditembus. Nah, kemudian yang keempat, ruang yang dimana, relung hati yang paling dalam, ruang yang dimana iblis, malaikat tidak bisa masuk. Itulah khawatir rabbani. Dan ciri-cirinya, ciri-ciri suaranya tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak berhuruf, tidak bersuara, melalui getaran. Maka orang yang sudah kenal dengan khawatir rabbani ini,
Kalam qadim, yang tanpa huruf, tanpa suara. Kalamun qadimun. Jadi kalamnya qadim ini tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalamnya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Suci, kalam-kalam suci. Tidak bisa dibakar. Tidak bisa terdengar telinga. Tidak bisa tertembus daripada pikiran perasaan. Dia daerahnya bukan di pikiran perasaan. Dia ada di ruang relung hati yang paling dalam. Makanya nurani itu tidak bisa bohong. Itulah disebut di nurani, itulah kalam Allah tak berhuruf, tak bersuara. Di situ Allah mengajari seorang hamba. Disitulah kunci daripada asrar. Disitulah kunci daripada ilmu-ilmu hikmah. Di dalam ketenangan hati yang paling dalam, nurani tidak bisa bohong. Kalau orang sudah tahu ini, setiap langkah-langkahnya dan mengikuti ini, dia sungguh itulah sebenarnya insan kamil paripurna. Dan orang-orang seperti itu bukan dukun. Bukan dukun, artinya dia tidak pernah belajar sama sekali. Namun setiap ingin bepergian, dia itu bisa tahu ini kecelakaan, ini saya kalau pergi ini begini, ini saya kalau tidak pergi aman, loss. Karena apa? Guru sejati nurani tadi tidak pernah berbohong sama sekali, tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Kalau ada mengatakan nuraniku salah, tidak pernah salah. Bukan nurani yang salah, kita yang salah dengar. Kita yang tidak mengenal getaran sir itu tadi, getaran kalamullah yang qadim, tanpa huruf, tanpa suara. Disinilah Al-Quranul Qadim. Namun tidak sembarangan ketika jiwa-jiwa yang tidak bisa mencapai daripada ketenangan tadi masuk menyelam ke dalam relung hatinya yang pendalam, tidak bisa mendengar itu. Mendengarnya pun bukan dengan suara dalam diri, bisikan halus atau apa, tidak. Tidak ada huruf, tidak ada suara, dengan getaran sir. Itu tidak bisa dijelaskan. Maka orang-orang seperti ini tidak pernah bimbang di dalam hidupnya. Dia ini tidak pernah gelisah di dalam hidupnya, khawatir, takut dan sebagainya. Dan dia ini tidak pernah belajar ilmu ramalan-ramalan dan sebagainya, tidak. Tapi ketika sir itu memberi kabar, kabarnya itu tidak pernah meleset karena pada azali. Kabar itu diambil sebelum azali, ada yang seperti itu. Ada juga ketika di Lauhul Mahfud. Dia mengakses itu, memberitahukan pada jiwa-jiwa yang sudah tenang, yang masuk ke relung hati yang paling dalam. Disitulah ruang yang tidak bisa dimasuki malaikat, iblis, jin, tidak akan bisa. Lenyap. Jiwa pun ketika masuk ke situ pasti mati. Lebur. Leburlah. Terganti. Tubaddil. Nah, disitulah satu ruang yang paling dalam. Itulah yang tidak bisa berbohong sama sekali. Maka dia tahu kalau diracun, dia tahu kalau ingin disakiti, dia akan selamatkan. Namun ketika si jiwa tidak mendengarkan itu, tanggung sendiri secara syariat. Secara hakikatnya ya sudah, berarti ini kan diazali, oh ini orang sudah begini. Maka ini yang biasa digunakan. Kalam-kalam Allah inilah yang digunakan oleh orang-orang ahli hikmah, ahli laduni, ahli warid, ahli irsyad. Dia tidak melihat tanda-tanda ini, tanda-tanda ini, menghitung-hitung, tidak tahu dia tentang seperti itu. Langsung diberitahukan dengan sir itu tadi. Misalnya, oh bencana begini, misalnya.
dia pasti diberitahukan, biasanya diberitahukan. Nah, maka sir itu, itulah yang sebagai pembimbing, petunjuk, namun kadang-kadang menasihati. Menasihatinya tentunya sudah tahu ciri-cirinya, tidak berhuruf, tidak bersuara. Masuklah ke situ, kenalilah getaran sir itu, lama-lama akan kenal, lama-lama akan tahu. Ketika sesuatu ada pertanyaan-pertanyaan kebimbangan daripada jiwa itu, daripada pikiran perasaannya itu, kalau dia memasrahkan diri, meleburkan diri ke situ, ke dalam hati nurani paling dalam, maka dia akan dijawab tanpa dia bertanya apa-apa. Dia diam di relung hatinya, masuk ke dalam hatinya yang paling dalam. Ini bahasa tamsilan, masuk ya, menyelam ke dalam hatinya yang paling dalam. Dia akan menemukan semua di situ. Semua ilmu-ilmu rahasia, ilmu apapun, semuanya di situ. Kalau Allah Ta'ala memberikan rizki, dijadikan dia, maka dia akan diberikan ilmu-ilmu yang tidak pernah dia pelajari, yang tidak pernah didapatkan bahkan di kitab-kitab yang pernah ditulis, bahkan dari kalam-kalam yang tertumpah daripada manusia-manusia. Ilmunya semacam baru, tapi itu sebenarnya bukan baru. Nah, itu langsung daripada kalamun qadimun, kalam yang qadim. Itu tidak sembarangan ketika si jiwa itu tadi selalu mengikuti khatir-khatir yang tiga tadi. Apalagi yang paling berat ini yang dilalui ini adalah khatir nafsani. Kelihatannya bagus, kelihatannya takwa, tapi ternyata ujung-ujungnya hawa nafsu, ujung-ujungnya mencelakakan. Menyelesaikan masalah dengan hawa nafsunya, dengan intelijennya. Masalah selesai, ada lagi masalah bertubi-tubi. Tapi kalau dengan sir tadi, insya Allah Ta'ala Allah berkahi semua. Selesaikan dengan cepat, tepat, dan berkah selalu, aman dan sentosa. Bukannya suara Allah Ta'ala itu semuanya hakikatnya ya itu kalau kita bicara tauhid ini bicaranya di kenyataan ini, di tasawuf juga. Bahkan di dalam diri kita itu tadi ada 4 suara saja. Ada suara yang qadim, tidak berhuruf, tidak bersuara. Ada suara malaikat, suara pertama ketika kita di lampu merah tergetuk. Kemudian ada suara kasihannya itu orang, itu suara malaikat yang pertama 1 kali saja. Kemudian suara syaitan. Syaitan itu tidak berulang-ulang, tapi dia langsung keburukan, kefasakan, kemungkaran, itu syaitan. Tapi nafsu ini, khatir nafsani ini, ini di sini kita terjebak banyak. Dikira itu bagus, ternyata salah. Yang dikira ini salah, semua salah. Kadang benar, kadang salah. Kadang dikasih benar dulu, nah, nanti ujung-ujungnya salah. Disinilah timbul prasangka-prasangka, penerawangan. Iblis itu tidak bisa mendapatkan koneksi lahul mahfud lagi. Tidak bisa naik ke langit, dipanah. Tidak bisa. Malaikat saja itu sampai batasnya martabat arwah. Nah ini, kalam ini dari mana? Dari sabitah, a'yan sabitah. Hakikatnya pada a'yan sabitah. Nah, itulah yang tidak bisa ditembus oleh makhluk-makhluk. Bahkan si jiwa itu tadi yang melebur di situ wajib mati. Wajib mati. Nah, sehingga orang mati itulah yang mampu mendengarkan daripada khatir Rabbani tadi. Secara kenyataannya dia yang merasakan sir tadi. Berarti bergetar badan, bukan suatu getaran halus, namun di situ penuh makna. Siapa yang mampu membacanya? Rasulullah. Nanti dikabarkan oleh Rasulullah. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Sekali lagi, tidak berhuruf, tidak bersuara.
dilatihlah terus, mesrakan terus sampai fana. Ketika fananya timbul lenyap, latih terus, latih terus, latih terus, latih terus. Maka seseorang inilah yang dikatakan tidak lagi khawatir, tidak lagi bersedih, semuanya nikmat terus, hidupnya nikmat aja terus. Tidak pernah prasangka ini sama orang ini, tidak pernah. Sama sekali. Tidak pernah lagi memandang ke makhluk ini, tidak pernah. Dan itu tidak pernah meleset. Camkan itu. Tidak pernah berbohong. Camkan itu. Tidak pernah salah. Camkan itu. Pahamilah hal itu. Nah, jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Itulah tadi pertanyaan daripada saudara kita. Mudah-mudahan kita semua sama-sama jalankan terus secara ikhtiar kudrah iradah Allah, la haula wala quwata illa billahnya, dijalankan terus sampai nanti Allah Ta'ala jemput batas ajal. Sampai situ, sampai ajal, jangan berhenti, terus menerus terus. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.